Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus kami terkait rumah sakit mitra cashless tapi klaim tidak dibayar penuh. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nidia Marica Tanisa dan rekan saya Aska Aulia Rahma. Saya Fadil Moreno. Saya Istiqan Hilwa Rizkia. Saya Yona Puspitasari. Baik, kita masuk ke deskripsi kasus yang kami analisis. Peserta asuransi bernama Arif menggunakan metode cashless di rumah sakit mitra. Saat pulang, ia kaget harus membayar selisih biaya yang cukup besar. Perusahaan asuransi mengatakan bahwa plafon kamar rawat inap Arif hanya sebesar Rp500.000 per hari. Sementara ia memilih kamar dengan harga Rp850.000 per hari, sehingga kelebihan biaya tersebut tidak bisa ditanggung oleh pihak asuransi. Arif merasa bahwa agen asuransi tidak pernah menjelaskan batas plafon kamar tersebut, sehingga pada kasus ini menimbulkan konflik antara peserta dan perusahaan asuransi atas ketidakjelasan atau transparansi informasi. Kemudian ada analisis masalah. Yang pertama, identifikasi masalah utama, di mana masalah yang terdapat pada kasus ini yaitu timbulnya kelebihan biaya dalam sistem cashless. Secara umum, metode pembayaran cashless tidak berarti seluruh biaya medis dapat ditanggung tanpa batas. Pembayaran tetap bergantung pada ketentuan dalam polis, terutama terkait dengan plafon kamar, batas tahunan, dan batas manfaat lainnya. Dalam kasus Arif, plafon kamar yang tercantum dalam polis hanya sebesar Rp500.000 per hari, tetapi ia memilih kamar dengan harga Rp850.000 per hari. Selisih biaya tersebut menjadi tanggung jawab Arif. Selain itu, tertanggung tidak memahami isi polis yang biasanya terdiri dari banyaknya pasal teknis yang menyebabkan masalah. Konflik seperti ini sangat mungkin terjadi jika agen tidak menjelaskan secara rinci batasan biaya atau batasan manfaat tersebut, atau jika peserta percaya bahwa metode cashless menanggung semua biaya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, ketika hak pertanggungan tidak sesuai dengan jenis layanan kesehatan yang digunakan, sistem cashless dapat menyebabkan kelebihan biaya. Lalu selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang misrepresentasi agen serta dampak terhadap hak tertanggung. Di sini, agen tidak menjelaskan batasan manfaat, terutama plafon kamar. Hal ini termasuk misrepresentasi pasif, yaitu informasi penting tidak disampaikan kepada calon tertanggung. Nah, akibatnya, Arif ini mengalami kerugian finansial, kebingungan mengenai hak polis, dan potensi hilangnya kepercayaan terhadap perusahaan asuransi. Akar masalah yaitu asimetri informasi. Terjadi ketidakseimbangan informasi antara tertanggung dan penanggung, kurangnya transparansi dan pemahaman menyebabkan konflik terkait klaim dan hak pertanggungan. Selanjutnya, ketentuan polis terkait manfaat. Dalam polis dinyatakan bahwa manfaat rawat inap ditanggung sesuai dengan plafon kamar, yaitu sebesar Rp500.000 per hari. Jika tertanggung memilih kamar yang melebihi plafon tersebut, kelebihan biaya yang muncul menjadi tanggungan dari tertanggung, yaitu Arif. Hal ini sudah menjadi aturan umum yang berlaku di hampir seluruh polis kesehatan. C. Jenis metode klaim. Metode yang digunakan adalah metode cashless, yaitu pembayaran langsung dari asuransi ke rumah sakit mitra. Meskipun metode ini memudahkan penggunanya, tetap dibatasi oleh manfaat yang ditetapkan oleh polis. D. Masa tunggu, premi, itikat baik, dan misrepresentasi. Pada kasus ini, fokus permasalahannya bukan pada durasi tunggu dan premi, melainkan manfaat rawat inap. Berdasarkan itikat baik, kedua belah pihak wajib menyampaikan informasi yang lengkap dan valid. Jika agen tidak memberikan penjelasan mengenai plafon kamar, hal tersebut masuk dalam kategori misrepresentasi yang dapat merugikan tertanggung. Kesalahan agen dalam memberikan penjelasan detail terkait polis atau aturan lain oleh pihak asuransi dapat menyebabkan ketidaktahuan Arif. E. Ketentuan prosedur klaim. Pada prosedur klaim cashless mengharuskan rumah sakit memverifikasi polis, kemudian asuransi akan menyetujui biaya sesuai F. Dasar hukum terkait. Yang pertama,
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi. Berikutnya, argumentasi kami terhadap studi kasus ini. Posisi kami mendukung tertanggung yaitu Arif. Alasan kami mendukung tertanggung, yang pertama, prinsip itikat baik. Dalam hubungan asuransi, penanggung memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan informasi secara lengkap, akurat, dan transparan. Apabila agen tidak menjelaskan mengenai plafon kamar, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas itikat baik, meskipun ketentuan tersebut sudah tercantum dalam polis tersebut. Next masih di slide argumentasi. Yang kedua ada kewajiban pemberitahuan dan syarat sah perjanjian. Perjanjian pertanggungan hanya berlaku jika kesepakatan dibuat berdasarkan pemahaman yang benar dari kedua belah pihak. Jika hal-hal penting seperti platform kamar tidak dijelaskan, maka kesepakatan itu menjadi tidak seimbang atau informasi asimetris dan pihak tertanggung berhak merasa dirugikan. Next, yang ketiga ada pertimbangan etik dan kepentingan publik. Yang pertama ada perspektif keadilan. Tertanggung berhak menerima manfaat yang sesuai dengan apa yang diharapkan saat membeli pertanggungan. Ketidakadilan muncul jika ada informasi yang tidak dijelaskan secara lengkap. Next, masih di pertimbangan etik dan kepentingan publik. Yang kedua, perspektif tanggung jawab profesional. Agen dan perusahaan wajib memastikan peserta memahami batas polis termasuk platform kamar. Terus, ketidakjelasan informasi menunjukkan standar profesional tidak terpenuhi dan berpotensi merugikan tertanggung. Lalu, perusahaan perlu memberikan penyelesaian yang adil untuk menjaga kepercayaan serta terhadap pelayanan asuransi. Selanjutnya ada rencana tindakan. Yang pertama, upaya non-litigasi. Negosiasi, Arif yaitu yang tertanggung bisa mengajukan keberatan secara langsung kepada perusahaan asuransi untuk meminta klarifikasi mengenai dasar perhitungan klaim serta menyampaikan bahwa informasi terkait platform kamar tidak pernah dijelaskan saat pembelian polis. Terus ada klarifikasi polis yaitu Arif yang tertanggung perlu meminta penjelasan tertulis mengenai ketentuan polis, termasuk batas manfaat dan cara platform kamar untuk memastikan apakah terdapat ketidaksesuaian antara penjelasan agen dan isi polis. Lalu dalam hal rencana tindakan, yang pertama dengan upaya non-litigasi yaitu konsultasi dengan ahli hukum. Jika masih terdapat ketidakjelasan, tertanggung bisa konsultasi dengan ahli hukum atau konsultan asuransi guna menilai apakah ada kelalaian informasi atau pelanggaran asas itikat baik. Lalu yang kedua dengan mediasi, jika negosiasi tidak mendapatkan hasil, tertanggung dapat mengajukan penyelesaian dengan mediasi di lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa. Lalu di sini ada upaya litigasi. Yang pertama, mempersiapkan bukti. Arif, penanggung perlu mengumpulkan seluruh dokumen polis, formulir klaim, rekam medis, bukti komunikasi dengan agen untuk memperkuat dasar hukum sengketa. Lalu yang kedua dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Jika upaya non litigasi tidak mendapatkan penyelesaian, Arif tertanggung dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Tahap ini digunakan jika terdapat bukti kuat mengenai kelalaian informasi atau kerugian akibat ketidakterbukaan agen. Selanjutnya, rekomendasi perbaikan. Di sini kami menyarankan yaitu yang pertama, standarisasi penjelasan agen dengan membuat daftar poin wajib yang harus dijelaskan oleh agen. Yang kedua, pemberian resum informasi utama yang diberikan kepada setiap peserta dalam bentuk dokumen 1 halaman. Yang ketiga, konfirmasi pemahaman peserta dengan menandai checklist bahwa mereka sudah menerima dan memahami informasi yang dijelaskan. Lalu yang keempat, evaluasi kinerja agen dengan melakukan penilaian rutin terhadap cara penjelasan agen. Dan yang terakhir, kemudian akses informasi produk melalui platform digital agar peserta dapat membaca dan mengecek tanpa bergantung kepada agen. Baik, kesimpulannya adalah kasus Arif memperlihatkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan dari prosedur pengajuan klaim, melainkan minimnya kejelasan mengenai batas maksimal biaya kamar yang seharusnya dijelaskan sedari awal. Mengacu pada kaidah etika profesi, tanggung jawab memberitahu, serta itikat baik mendukung.
Ini adalah referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan studi kasus ini, dan kami membuatnya dalam bentuk QR agar mempermudah teman-teman dalam mengaksesnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.